Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang metode dan strategi pembelajaran di TK atau MI. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya Nurul Afias sebagai moderator, Saudari Indah Rahmalia Pasaribu sebagai pemakalah, dan Saudari Supriyani Ritonga sebagai pemakalah. Langsung saja pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Saudari Indah Rahmalia Pasaribu. Kepada Saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmalia Pasaribu dari PKM 2 dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang pengertian metode dan strategi pembelajaran di TK atau SD. Nah, strategi memiliki arti yang tergantung pada bagaimana proses dan penerapannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ditemukan beberapa pengertian strategi, yaitu yang pertama, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan pengertian yang kedua adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran yang khusus. Nah, sedangkan pengertian metode di sini adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud yang akan dituju. Nah, di dalam makalah kami mengemukakan ada beberapa pendapat para ahli. Di sini kami dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, yaitu strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum, kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyani Ritonga. Saya di sini ingin menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran di TK dan MI. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan jenis strategi pembelajaran di TK. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki 3 tahap utama. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukannya. Dan yang kedua itu tahap melakukan atau bekerja. Pada tahap ini, anak mulai bekerja, bermain, atau memecahkan masalah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dan yang ketiga, tahap persepsi. Setelah anak-anak selesai melakukan aktivitasnya, mereka kemudian diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengalamannya secara langsung. Pada tahap ini, guru berusaha agar anak-anak mengungkapkan perasaannya dengan tepat. Dan strategi yang kedua yaitu adalah strategi pembelajaran melalui bermain. Strategi ini memiliki 3 langkah. Yang pertama itu tahap pra-bermain. Dalam tahap pra-bermain terdapat 2 macam kegiatan. Yang pertama itu kegiatan penyiapan siswa dalam melakukan kegiatan bermain dan kegiatan penyiapan bahan peralatan yang siap untuk dipergunakan. Dan yang kedua dalam tahap strategi pembelajaran melalui bermain ini yaitu tahap bermain. Tahap bermain ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, semua anak-anak menuju tempat yang disediakan untuk bermain.
Kemudian dengan bimbingan guru, anak-anak mulai melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu kegiatan selesai. Dan ketiga, tahap penutup. Tahap penutup ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu pertama menarik perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek penting dalam membangun sesuatu dan menghubungkan pengalaman anak dalam bermain yang telah dilakukan dengan pengalaman lain. Dan strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran melalui bercerita. Strategi ini melalui 5 langkah-langkah. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan tema cerita, dan yang kedua menyatakan bentuk bercerita yang dipilih. Ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita yang dipilih. Dan keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Dan kemudian yang kelima, menetapkan rancangan pemilihan kegiatan bercerita. Dan strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Langkah-langkah dari strategi ini ialah yang pertama, tahap perencanaan, yang terdiri dari pertama menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan materi pembelajaran, dan menetapkan metode dan teknik pembelajaran, kemudian menetapkan evaluasi pembelajaran. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan, berupa pelaksanaan apa saja yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang ketiga, tahap penilaian, dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dicapai anak, baik secara individual maupun kelompok. Dan strategi yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran terpadu. Langkah-langkah strategi ini ialah yang pertama, memilih tema. Pemilihan tema untuk pembelajaran terpadu dapat bersumber dari minat anak, peristiwa khusus, kejadian yang tidak diduga, materi yang dimandatkan oleh lembaga dan orang tua. Dan langkah yang kedua adalah penjabaran tema. Tema yang sudah dipilih harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah fakta dan prinsip, kemudian dijabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang operasional. Dan langkah yang ketiga ialah perencanaan, yang harus dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Dan langkah yang keempat adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dan dikembangkan kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang disusun. Dan langkah yang kelima adalah penilaian. Penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan dan pada akhir kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung. Strategi ini merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi pembelajaran langsung ini digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta demonstrasi.
Dan strategi yang kedua itu ialah strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran ini, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Di sini guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika kemungkinan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Dan strategi ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi ini dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas berkelompok dan bekerja sama secara berpasangan. Strategi yang keempat itu ialah strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi ini menggunakan bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas, di mana strategi ini menekankan dalam pembelajaran yang strategi belajarnya melalui pengalaman, dan guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan melalui metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Dan yang kelima itu ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di TK atau MI. Sebelum membahas lebih lanjut tentang metode pembelajaran di TK atau MI, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari metode pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat para ahli mengenai metode pembelajaran, di mana menurut Sanjaya bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kemudian, menurut para ahli Abdurrahman Ginting, bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara ataupun pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajaran. Kemudian menurut Ahmadi, di sini bahwa metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga peranan metode pembelajaran sangat strategis menuju hasil belajar yang optimal.
Setelah membahas tentang pengertian metode pembelajaran, kita akan bahas tentang jenis-jenis metode pembelajaran di MI atau TK. Adapun jenis-jenis dari metode pembelajaran di TK atau MI yaitu yang pertama ada metode ceramah, di mana metode ceramah merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran secara lisan dari pendidik kepada sekelompok peserta didik. Dalam metode ini, pengalaman belajar yang dapat diperoleh peserta didik antara lain yaitu berlatih mendengarkan dan menyimak, mengkaji apa yang diceramahkan, pemahaman konsep, prinsip, fakta, dan proses mencatat bahan pelajaran. Yang kedua ada metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah dari pendidik ke peserta didik, ataupun sebaliknya dari peserta didik ke pendidik. Dalam komunikasi ini terlihat adanya timbal balik secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga ada metode diskusi, di mana metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang keempat ada metode pemberian tugas, di mana metode pemberian tugas ini diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok ataupun secara perorangan. Topik bahasan yang ditugaskan kepada peserta didik merupakan topik bahasan yang telah dibicarakan di kelas sebagai tindak lanjut pendidik menilai pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan atau meningkatkan keefektifan metode ceramah. Yang kelima yaitu metode simulasi, di mana metode simulasi ini merupakan metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Mengajar dengan simulasi, objeknya bukan benda ataupun kegiatan yang sebenarnya, tetapi kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Ada beberapa jenis model simulasi, diantaranya ada bermain peran, sosiodrama, permainan simulasi, dan sebagainya. Yang keenam ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Yang keenam ada metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini merupakan metode mengajar dalam menyajikan atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara eksperimen ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik memperoleh pengalaman langsung, berpikir secara ilmiah dan rasional, serta mendorong mereka untuk dapat mengkonstruksi dan mengembangkan kemampuan pengetahuannya di masa-masa mendatang. Makalah yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun jenis-jenis dari strategi pembelajaran di TK, yaitu ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, strategi pembelajaran melalui bermain, strategi pembelajaran melalui bercerita, strategi pembelajaran melalui bernyanyi, dan strategi pembelajaran terpadu. Kemudian ada jenis-jenis strategi pembelajaran di MI, yang mana ada strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, dan strategi
pembelajaran melalui pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Kemudian, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga peranan metode pembelajaran sangat strategis menuju hasil belajar yang optimal. Kemudian jenis-jenis dari metode pembelajaran di MI ataupun TK, yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode simulasi, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.